على سيد السادات سيدنا محمد ذوي العلوم والمعجزات وعلى آله وأصحابه الأنجم النيرات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadirin hadirat, berkhusus segenap para pimpinan forum komunikasi Jababeka dari yang paling bawah sampai yang paling atas, dari yang paling atas sampai yang paling bawah, tak terkecuali yang saya muliakan, utusan-utusan dari berbagai macam perusahaan yang saya muliakan, khusus juga kepada calon-calon dewan yang hadir di tengah kita. Semoga selalu diberi kesuksesan, yang kelak insya Allah kalau sudah menang bisa lebih memperhatikan nasib para buruh dan juga para karyawan. Mudah-mudahan gajinya Allah berikan pada barokah. Amin. Hadirin hadirat jamaah Jababeka bersalawat plus Milad FKJ ke-7. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang barokah. Mengapa saya katakan barokah, saudara? Karena di sini adalah Jababeka bersalawat. Sampai Imam Al-Habib Ali mengatakan, man tawajjah nahwa batik, siapa orang yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad zahiran wa batinan, marja' min dzaka khair, maka niscaya tidak akan sia-sia dan pulang tidak akan hampa. Siapapun dan apapun yang punya nisbah, punya ittisal, punya keterkaitan, punya hubungan qaulan wa fi'lan dengan baginda Nabi Muhammad, maka niscaya akan berkah. Termasuk forum ini insya Allah pada sore hari ini saudara yang berkumpul semuanya diberi berkah oleh Allah. Amin ya rabbal Alamin. Saya doakan semoga mudah-mudahan gajinya pada naik. Amin. 15 koma. Amin. 15 koma. Ngerti. Artinya setiap tanggal 15 ada koma. Sedih Ya banget. maksud saya 15 juta. Itu aminin aja lah. Amin. Mudah-mudahan gajinya naik 15 juta. Amin. Udah amin aja susah amat. Soak. Bukan gak ada soak sih. Jadi kan ada dewa ini. Insya Allah kalau dia jadi nanti karyawan diperjuangkan nasibnya. Gak mustahil 15 juta. Betul. 20 juta, 50 juta. Betul gak? Betul. Ini ada dewa biar denger. Betul. Betul. Mudah-mudahan Allah beri sukses. Amin. Amin ya rabbal. Alamin. Amin ya rabbal. Alamin. Kalau pengen sukses, kalau pengen berkah, jangan putus Anda dengan baginda Nabi Muhammad. Jangan putus hubungan kalian dengan ajaran Nabi Muhammad. Jangan putus kalian dengan sunnah Nabi Muhammad, maka dijamin pasti berkah. Jadi kuncinya Nabi kita Muhammad SAW. Dulu saya pernah cerita, dulu ketika tentara kaum muslimin perang dengan orang kafir, saudara, itu pada saat itu kaum muslimin biasanya menang kalah. Biasanya selalu menang, pada saat itu kalah. Kaum muslimin terpukul mundur, mereka bubar karena pasukan musuh lebih kuat dan lebih banyak. Sampai panglimanya bingung, ini pasukan kaum muslimin biasanya menang kok kalah. Ada apa ini? Biasanya menang kok sekarang kalah dengan musuh-musuh mereka. Ada apa ini? What happened? Apa yang terjadi? Maka dikumpulkan tentara-tentara itu oleh panglimanya, oleh pimpinannya, saudara. Setelah kumpul, oleh panglima ditanya, hei pasukan-pasukanku, hei para tentara-tentaraku,
Apakah ada adab-adab Nabi yang kau tinggalkan? Apakah ada attitude Nabi yang kau tinggalkan? Apakah ada sunnah Nabi yang kau tidak kerjakan? Coba periksa pasukan musuh, periksa pasukan. Mungkin ada yang nggak bawa siwak. Siwak ini jangan dianggap cuma kayu, kan? Ini siwak ini jangan cuma kayu, tetapi siwak ini punya ittisal kepada Nabi Muhammad. Bos, apa artinya siwak? Kayu kecil, Pak. Tapi jangan dianggap sepele, sudah. Kata komandan, coba periksa pasukan, apakah pada bawa siwak, Pak? Diperiksa, ternyata nggak pada bawa siwak. Ini yang menyebabkan engkau kalah. Baik, diperiksa ternyata banyak pasukan kaum muslimin tidak membawa kayu siwak. Maka diperintahkan oleh Panglima, oleh karena engkau wahai pasukanku tidak bawa kayu siwak, maka engkau cari kayu siwak. Maka tentara itu mencari pohon siwak. Setelah ketemu pohon siwak, ditebang, dipotong, dibagi-bagikan tentara. Wahai tentara-tentaraku, kalau kalian ingin menang melawan musuh, semua sekarang bersiwak. Maka diperintahkan mereka bersiwak. Maka tentara kaum muslimin kabeh wis megang kayu siwakan. Begitu tentara lagi siwak, dilihat oleh pasukan musuh. Kaget pasukan musuh. Dilihat dari jauh seperti mereka sedang memakan kayu, Pak. Itu riwayat sahih. Ini pasukan gemetar, pasukan muslim luar biasa. Itu pasukan Islam pada makan kayu. Allah masukkan rasa takut di hati mereka. Apa dia mereka? Kalau kayu saja dimakan, bagaimana kita? Gemetar, saudara. Allah masukkan di dalam hati mereka rasa takut terhadap musuh-musuh mereka. Luar biasa. Gara-gara siwak, Allah masukkan rasa takut di dalam diri musuh mereka. Maka orang Islam setelah bersiwak, mereka maju dan tentara kafir mundur. Kenapa? Takut dimakan, sudah. Luar biasa. Ini baru satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi umat Islam kalau pengen maju, pengen menang siapapun, jangan jauh dari ajaran Nabi Muhammad, jangan jauh dari sunnah Nabi Muhammad. Baru kayu siwak saja sudah bisa melemahkan hati musuh. Apalagi sholat subuh berjamaah. Jadi sholat subuh berjamaah luar biasa. Sambil dikatakan kalau seandainya orang Islam pada senang sholat subuh berjamaah, maka saya itu tanda badai kebangkitan kaum muslimin. Ini yang ditakutkan orang kafir ketika umat Islam itu mengamalkan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak tahu Cina nggak? Negeri Cina tahu nggak? Maju nggak, Pak? Cina maju nggak? Maju nggak? Maju. Ini termasuk negara superpower, Pak. Orang-orang RRC itu maju. Kenapa? Ada satu hukuman yang mungkin tidak kita ketahui. Di Cina, koruptor itu dipotong kepala. Itu tanpa kita ketahui mereka meniru hukum Al-Quran, hukum mati. Maka di Cina jangan coba-coba korupsi, Pak. Mati, Pak. Dipotong kepala, dipenggal kepala. Maka di Cina nggak ada yang berani korupsi. Ekonominya meningkat, naik, sudah. Penghasilan negara semuanya untuk kepentingan rakyat, saudara. Dulu di Cina semua sejahtera, saudara. Nggak ada yang korupsi, Pak. Nggak ada. Di Singapura, Pak, itu yang korupsi potong tangan, Pak. Silakan Bapak baca gitu. Dipotong tangan di Singapura. Makanya Singapura negaranya kecil, maju, Pak. Ekonominya maju, rakyatnya sejahtera. Di Indonesia yang berbasis Islam belum bisa kayak Cina, dipotong kepala. Singapura dipotong tangan. Indonesia tahanan korupsi dipotong tahanan. Bisanya potong tahanan 3 bulan plus potong tahanan remisi ya. Karena hukumnya begini, akhirnya yang korupsi berjamaah, tumanina dan istiqomah korupsi terus.
akhirnya rakyat sengsara. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul. Maka kita jangan biarkan negara begini terus. Harus ada dewan-dewan yang berjuang nanti untuk mesejahterakan rakyat. Termasuk para karyawan buruh, mudah-mudahan bisa diangkat oleh mereka. Amin. Sallu ala Muhammad. Salih. Sallu ala Nabi. Maka saya doakan mudah-mudahan bapak-bapak pada berkah nih. Gajinya pada naik ya. Sebab saya lihat nih muka-mukanya nih karyawan P6 semua. Tipe P6. Pagi-pagi pulang petang penghasilan pas-pasan. Kelihatan dari mukanya Pak. P6 semua. Pagi-pagi pulang petang penghasilan Pas-pasan. Tapi pas-pasan di situ jangan dikonotasikan negatif, tapi konotasikan positif. Maksud saya mau beli mobil duitnya pas, mau umroh duitnya pas, mau bangun rumah duitnya pas, mau nambah bini pas. Bu, setuju Bu? Setuju. Setuju? Setuju. Kagak. Oh. Boten? Gara dulu boten? Masya Allah. Nambah Bin. Tapi bapak jangan begitu sama bini Pak. Jangan begitu, nggak boleh. Sampai suami yang sukses itu tiada lain doa istri. Tidak mungkin kau sebagai suami sukses dimanapun kau berada kecuali doa istri. Makanya kalau papa pengen tambah sukses itu harus banyak yang doain. Ya kan doa istri penting. Ya suami sukses kecuali doa istri. Makanya kalau pengen sukses banyak yang mendoakan. Biar banyak bini kita banyak yang doain. Amin Mbak. Amin. 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 Cocok urusan begini mah lo. Tinggal ibu-ibu tuh melototin saya kesel aja. Makanya kepada para bujangan saya kasih tahu, ada bujangan di sini. Banyak. Bujangan tolong nanti kalau mau nyari istri saya kasih tahu jangan yang pintar nyari duit. Ini saya kasih bujang-bujangan nih supaya jangan sampai nanti nyesel. Jangan nyari istri yang pintar nyari duit. Sebab kalau bapak punya istri yang pintar nyari duit, dimanapun suami nyimpan duit, bagaimanapun suami itu nyimpan duit pasti ketahuan. Orang pintar nyari duit lagi. Kalau dibawa berangkat ketahuan begini. Emang bini hidungnya Pak kalau ngambil duit tajam banget nembusnya. Saya kalau di kitab hilang mulut. Serituan bini hati pergi bini lo. Rasanya perlu di kitab hilang, kita bilang. Suatu hari jadi saya lagi ngerapin kitab, duit jatuh. Saya nggak suka nyari di kitab, duit jatuh. Dibelanjain lalu Pak beli lagi, boleh apa? Kurang ajar. Akhirnya dia masak. Tuh makan tuh udah siap. Harus sopan. Lu duit dari mana ini? Saya kasih belanja sama segini kayaknya nggak cukup nih belanja begini. Boleh nemu ini tadi. Nemu di mana? Di kitab. Hadir gue itu. Saya mau di kitab. Sial, gue yang sial. Ya, begitu ibu begitu. Cuci baju malah ada duit diambil malu emang maling semua. Ibu bapak rahmatullah, sudah ya rahmatullah. Tidak ada kesuksesan apapun kecuali mencontoh Nabi Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillah karyawan yang sukses. Maka contoh Nabi Muhammad SAW. Beliau itu dikatakan oleh Syekh Mubarak Furi di dalam buku yang sangat luar biasa dari Nabawiyah. Nabi Muhammad itu sosok orang yang berhasil, paling berhasil, the ranking number 1 in the world. Sebagaimana disebutkan oleh Michael Hart, Rasulullah itu tokoh tertinggi di dunia ini yang paling berhasil. Bukan cuma berhasil di dalam agama, di dalam mengatur negara, tapi beliau juga tokoh paling berhasil dalam bisnis dan usaha.
Disebutkan ketika usia 8 tahun Nabi Muhammad pun buruh, Pak. Anda itu jangan malu, Pak. Setiap Nabi itu buruh. Kalian itu mulia, mulia. Anda itu mulia, jangan minder. Anda yang kaya, Anda yang buruh. Anda jangan malu. Rasulullah, mana salawatnya? Dulu buruh Nabi Muhammad. Beliau itu buruh mengembala kambing, membawa kambing-kambing Bani Quraisy. Kambing-kambing orang Arab. Jadi buruh kuli namun Nabi Mus buruh. Makanya nanti dalam hadis bagaimana pembelaan Nabi Muhammad kepada buruh. Bagaimana pembelaan Nabi Muhammad. Anda kalau belajar Nabi Muhammad, subhanallah, Anda akan menyesal kalau tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi yang sebelum ini dibikin di forum ini, forum komunikasi Jababeka, forum Garda Metal Indonesia di dalam rangka memperjuangkan nasib buruh, Nabi Muhammad 14 abad yang lalu sudah lebih dahulu mempelopori itu. Belajar agama supaya melihat mata kita. Apa hak dan kewajiban buruh sudah ada di dalam Islam. Cuman Anda tidak membaca Al-Quran dan Sunnah. Saya buka ya sekarang, waktu singkat gak apa-apa. Betul apa ya? Bentar lagi sholat asar ya. Singkat, padat, pulang-pulang sing bawa Berkat. ilmu manfaat. Sudah dapat berkat masih berkat. Pulang bawa ilmu manfaat, berkat. Ini kalau sudah lapar begini loh. Pak Dewa udah pada lapar Pak Dewa. Jadi kagak nyambung itu virus. Udah siap udah? Alhamdulillah siap. Baik, singkat juga apa-apa dah. Ini saya mau dikejar waktu begini kalau ceramah jadi ngeblank juga. Waktu singkat. Saudara mana nih? Enggak ada orang. Wah? Asar Pak, asar. Baik, saya singkat saja. Rasulullah 89 itu kulit buruh Pak. Kambing, ngangon kambing orang-orang Arab. Ngikut pamannya. Usia 12 tahun bisnis bawa dagangan. Mulai bawa dagangan orang sudah kerja jadi kuli dari Muhammad SAW. Dagangan. Puncak karir kesuksesan Nabi Muhammad SAW. Beliau menjadi bos para pedagang. Sallallahu alaihi Muhammad. Usia 25 Nabi jadi bos. Saya tanya, Nabi miskin apa kaya Pak? Ada orang bilang Nabi Muhammad itu miskin. Muhammad mana? Baca sejarah. Coba baca karangan Syekh Mubarak Furi atau Ibn Hisham dari Nabawiyah. Anda baca di sana. Saya punya bukunya. Rasulullah itu orang terkaya di Arab. Usia 25 tahun beliau menjadi pebisnis yang paling sukses, paling ngetop. Jadi beliau itu menjadi bosnya para pedagang yang nitip sama beliau jadi distributor. Termasuk Siti Khadijah yang nanti jadi Rasulullah ikut serta apa namanya musyarakah, ya apa namanya satu perusahaan dengan Siti Khadijah. Saham, subhanallah bahasanya luar biasa. Saham, dulu seorang ada mas. Jadi dagangan Siti Aisyah ditaruh dibawa oleh Rasulullah semuanya. Nabi kaya ya. Terbukti Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah disebutkan oleh Syekh Mubarak Furi itu mas kawinnya Isyuna Ibil 20 ekor unta dan Ibna Asyara Uqiyah 12 uqiyah emas. Kalau diduitin sekarang, unta satunya Pak, unta satunya paling murah 35 juta, unta kecil unta anak. Dikali sudah 20 berapa? 4 juta lah, 4 juta dikali 20 berapa? 8. Nah, bisa ngitung siapa? Berapa juta itu? 40 juta. 40 juta dikali 20 berapa? 800 juta. Hah? Berapa? 800. Hah? 800 juta. Ini benar. Beliau ngasih mas kawin bukan dari Abu Talib, dari duitnya Nabi Muhammad SAW, dari usaha Nabi Muhammad, dari bisnis Nabi Muhammad, dari kerja Nabi Muhammad. Dari mulai Rasulullah itu merintis karir, dikumpulkan pakai mas kawin 20 ekor unta dan ditambah 12 uqiyah emas. Kalau saya totalin 1,56
miliar. Kira-kira kalau ada orang ngasih mas kawin 1,5 miliar, miskin apa kaya? Kaya. Miskin ya. Kita ngaku umat Nabi Muhammad SAW kadang-kadang kawin hanya sekedar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Miskin kau. Ada yang lebih miskin. Aku nikah kau dengan membaca Bismillah, lebih miskin lagi. Saya paling gak mau pak. Saya gak mau pak itu. Jangan mau anakmu hanya Al-Quran seperangkat alat sholat, itu gak sunnah. Sebab tidak pernah Nabi melaksanakan itu. Bahkan membaca Al-Quran itu pun tidak ada dasarnya. Yang ada mengajarkan Al-Quran. Kalau mau mengajarkan, bukan membaca Al-Quran. Salah apa? Aku nikahkan kau dengan membaca Bismillah. Ya sah aja sebagai ulama tidak sah. Yang ada di dalam hadis adalah mengajarkan Al-Quran. Iki sunnah. Betul? Aku nikahkan kau dengan mas kawin mengajarkan Al-Fatihah. Begitu selesai nikah, wis ngaji karo suami ngajar Fatihah. Sah. Tapi miskin. Jangan mau bu, jangan mau. Anak kita yang dibesarkan dengan begitu banyak pengeluaran, tiba-tiba diambil orang, dimurah-murah. Jangan mau. Sunatnya emas walaupun dari besi. Itu istilah Nabi Muhammad. Kalau kita susah, cincin dari besi. Kalau kaya, emas. Ini membuktikan Nabi ini berhasil, sukses dalam. Lalu bagaimana kesuksesan Nabi Muhammad SAW? Kenapa Rasul bisa sukses? Anda harus tahu. Betul. Ketika ditanya seorang sahabat Hisham bin Amir bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, akhlak Rasul apa? Apa sih akhlak Nabi Muhammad? Kata Abu Bakar, Anda nggak tahu. Saking luasnya samudra akhlaknya Rasulullah, tanya sama Umar. Umar pun nggak tahu. Sama Utsman nggak, sama Ali nggak tahu. Kata Sayyidina Ali, coba tanya kepada Siti Aisyah. Dia mungkin tahu akhlak Nabi Muhammad. Ya sahabat nggak sanggup melukiskan kemuliaan akhlaknya Nabi Muhammad. Nggak sanggup melukiskan bagaimana kebesaran akhlaknya Rasul. Lautan samudra besarnya akhlak Rasulullah. Kata Siti Aisyah, Aqra'ta al-Quran? Apakah kamu baca Al-Quran? Kana sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Adalah Nabi Muhammad itu akhlaknya Al-Quran. Apakah kamu baca Al-Quran? Itu Quran akhlak Rasulullah. Jadi yang ada di Quran itu sebagian kecil akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Kata Hisham bin Amr, ya Aisyah, itu keluasan. Anak nggak sanggup membaca sebanyak itu. Kata Siti Aisyah, kalau enggak, bacalah surat Al-Mu'minun 1-11. Itu ringkasan akhlak Nabi. Kayaknya Al-Mu'minun sungguh sukses, sungguh akan beruntung apapun profesi kalian, apapun pekerja kalian, apabila dilandasi dengan iman. Rupanya inilah kunci sukses Nabi Muhammad. Qad aflahal mu'minun. Sungguh akan sukses, sungguh akan beruntung mereka yang dalam segala aktivitasnya apapun itu dilandasi dengan iman kepada Allah. Maka kalau sudah iman akan timbul dua, ikhlas dan kemudian itqan. Ini kalau karyawan pengen berhasil, mau berhasil nggak? Maksudnya ikhlas dan itqan. Yang pertama, bekerja karena Allah, lillah. Para karyawan, para pekerja, bekerjalah engkau karena Allah, lillah, maka berkah. Tapi kalau ABS asal bapak senang, yang terjadi sekarang, kerja asal bapak senang, itu enggak lillah, maka lelah kau. Kata Imamul Haddad, man jasadul makhluk la syakka yutab. Kalau kamu bekerja karena orang, la syakka yutab, capek. Ada supervisor kerja, nggak ada pengawas, leha-leha. Kan banyak kan karyawan begitu. Kayak diawasi mulu, semangat, militan. Apa militan? Semangat, betul. Agresif, maju, harus militan sesuai tema. Kita kembali militansi dulu berdasarkan iman dan akhlak. Ini yang dimaksud. Dan apa hal mukminun? Nyambung nggak sih? Nyambung nggak? Nggak
Nggak mungkin Anda itu akan kembali militansi buruh yang semangat, buruh yang agresif, buruh yang penuh motivasi, buruh yang penuh legalitas, kecuali tiada lain harus dilandaskan iman dan takwa. Buruh yang beriman, buruh yang bertakwa, maka saya akan berwujud buruh yang militan. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ini dari mana tadi jawab? Gerindra. Coblos. Nomor 5. Harus jadi. Sebab kita butuh dewan-dewan tuh yang punya aspirasi untuk memperjuangkan Anda. Udah kita ikhtiar, Pak. Kita ikhtiar. Ya, masalah dia nanti bagaimana urusan Allah. Yang penting ikhtiar itu adalah keniscayaan, kekuduan harus. Ini kan kita pengen menentukan hasil Anda ke depan. Harus ada dewan yang memperjuangkan. Gak mungkin teriak-teriak demo naik gaji. Gak ada dewan yang memperjuangkan, percuma. Makanya kudu ada yang di atas. Yang di atas udah jadi, jangan lupa. Kayak kita naik panjat pinang, Pak. Pernah lihat nggak? Panjat pinang itu yang kesiangan yang di bawah. Diinjak, iya. Pundak diinjak, kepala diinjak, lepotan moli. Kata yang bawah apa? Biarin aneh mah diinjak-injak. Biarin aneh mah susah. Yang penting lu naik. Tuh, gua naikin lo, gua coblos lu naik. Udah jadi lu di atas, ambil hadiahnya. Tuh, TV, radio, ambil. Begitu udah dapat, lu turun. Ya, lu turun. Pecah bagi-bagi. Yang lu naik, udah ditaikin sama kita, dicoblos. Udah dapat, lupa sama nyoblos. Itu yang jadi penyakit tuh. Janji ya. Beneran. Yang bener gitu. Pengaruh cengir. Kalau jadi siap memperjuangkan karyawan. Siap. Benar. Serius. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Mana lagi dewan? Berdiri coba. Dewan nggak ada. Berdiri coba. Ibu ada yang dewan nggak, Bu? Oh, lu ada yang dewan nggak? DKM. Nggak ada. Oh, nggak ada. Ini mana atuh doang ini? Ini atuh doang. Oh, udah. Nah, coba diri. Bu, nih dewan kita, Bu ya. Ingetin mukanya. Kita doain, kita Fatihah, mudah-mudahan Allah kasih sukses dan berkah, kami niatkan berhasil, dan mudah-mudahan ya Allah jadikan dia dewan yang saleh, yang baik, yang betul-betul bisa menyuarakan aspirasi para buruh. Mudah-mudahan buruh menjadi sukses, menjadi sejahtera. Al-Fatihah. Iman, ya, ikhlas karena Allah. Kerja ibadah, mencari yang halal ibadah. Kalau Anda kerja lillahi ta'ala, maka Anda dapat pahala. Udah, bismillah. Ya Allah, Anda kerja bismillahirrahmanirrahim. Niat karena Allah, mencari nafkah buat istri, bismillah ya. Berkah insyaallah. Yang kedua, apa itu? Itqan. Harus punya komitmen, harus profesional, bukan cuma ikhlas. Anda karyawan harus itqan. Seperti dikatakan oleh Nabi, innallaha yuhibba 'abdan idza 'amila 'amilan ayyutqinah. Allah sangat suka kepada hamba yang kerja itu profesional, sesuai dengan skill, keahlian, kualitas. Jangan cuma ikhlas, tapi ikhlas. Anda harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan, harus bertanggung jawab terhadap apa yang diamanatkan kepada Anda. Kerja dengan profesional, komitmen, mutu dan kualitas. Siap. Kalau sudah karyawan kerjanya disiplin, jujur, baik, maka perusahaan pun akan maju. Perusahaan pun akan maju dan karyawannya pun gajinya akan dibantu. Amin. Amin. Dan mohon maaf kalau ada atasan, sampaikan. Jangan cuma menuntut karyawan. Rasulullah mengatakan hadis. Rasulullah paling marah. Maaf, Rasulullah paling marah apabila ada atasan ketika karyawan sudah baik nggak diperhatikan.
Maaf, ada nggak di sini? Ada nggak? Maaf yang levelnya satu. Angkat tangan. Nggak ada. Yang paling tinggi siapa Pak? Yang paling tinggi Pak? Jabatannya Pak? Ada yang paling tinggi nggak Pak? PPU Pak. Ada yang paling tinggi nggak Pak? Loh ini Operator nggak rata-rata. terus tinggi siapa ini? Guru semua ya? Iya. Staf nggak ada? Oh baik, nanti mudah-mudahan disampaikan suara saya terdengar ke PT masing-masing. Insya Allah sampaikan suara saya, Insya Allah. Tolong perhatikan. Nabi paling marah apa katanya? A'tul ujur ya ajrahu qabla yajib urqah. Berikan upah karyawanmu. Ini hadis sahih ya. Kalau nggak Bukhari Muslim. Berikan upah karyawanmu sebelum kering keringat. Ini wasiat Nabi Muhammad. Bikin bangga Rasulullah. Anda yang atasan, tolong hati-hati, jangan bikin sedih Nabi Muhammad SAW. A'tul ajrah, berikan upah itu sebelum karyawan kering keringatnya. Cepat berikan. Bagaimana Rasulullah begitu sangat memperhatikan Anda? Bahkan kata Rasulullah, di hari kiamat ada 3 golongan yang gak dipandang oleh Allah. Ini hadis sahih juga. Di antaranya siapa orang yang punya karyawan lalu gajinya nggak dicukupkan, maka Allah murka kepadanya. Artinya Rasulullah sangat memuliakan kau dan perjuangan kau adalah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jangan takut, jangan khawatir. Apa yang kau kerjakan akan mendapat nilai pahala. Menolong saudaramu, memperjuangkan nasib saudaramu itu amal soleh, amal ibadah yang pahalanya luar biasa. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.